Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Marwah Ulwatun Nisa, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga saat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pentingnya menjaga kesehatan mental generasi muda masa kini. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Menurut sudut pandang saya, masih banyak orang yang acuh tak acuh, bahkan tak peduli dengan topik yang sekiranya sedikit berat ini. Sebenarnya apa sih itu kesehatan mental atau mental health? Secara sederhana, kesehatan mental ini berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita merasakan dan menjalani kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan, dan bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan. Telah diterangkan oleh Zakiyah Darajat, kesehatan mental ini adalah keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan seseorang menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya yang positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesehatan mental ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan seseorang dapat berkembang, baik berkembang secara fisik, intelektual, hingga emosional yang secara optimal dapat selaras dengan perkembangan orang lain. Teman-teman yang berbahagia, seperti apa sih sebenarnya keadaan seseorang bila kesehatan mentalnya mulai terganggu? Yaitu ciri-cirinya rasa ragu berlebihan, rasa gelisah, hingga konflik batin terus-menerus adalah cikal bakal terganggunya kesehatan mental seseorang. Dan lebih lanjut lagi, ia mulai merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tidak bisa mengatasi stres, merasa frustasi, hingga munculnya banyak masalah yang semakin membuat diri tertekan. Lalu, apa saja sih karakteristik orang yang mentalnya sehat? Nah, orang yang mentalnya sehat bisa kita lihat setidaknya dari 4 aspek pribadi, yaitu yang pertama adalah aspek fisik. Seseorang yang memiliki mental yang sehat maka memiliki fisik yang normal, berfungsi dengan baik saat melakukan suatu kegiatan tertentu, dan senantiasa sehat dan tidak mudah sakit-sakitan. Aspek yang kedua yaitu aspek psikis. Seseorang yang mentalnya sehat ialah ia yang senantiasa respect terhadap diri sendiri maupun orang lain, memiliki rasa humor, wawasan, punya respon emosional yang wajar dan normal, bisa berpikir realistis dan objektif, kreatif, inovatif, terbuka, serta memiliki perasaan untuk bebas dalam memilih. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek sosial ini bisa kita lihat ketika seseorang memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang terhadap orang lain, mampu menjalin relasi dengan orang lain secara sehat, serta rasa toleran dan memandang seseorang secara objektif tanpa membeda-bedakan. Nah, teman-teman yang berbahagia, adapun dari segi aspek yang terakhir yaitu aspek moral religius. Dari segi ini, orang yang memiliki mental yang sehat adalah orang yang beriman kepada Tuhan, jujur, amanah, dan ikhlas dalam beramal. Bila kita tadi telah mencermati keempat aspek,
maka orang yang sehat secara mental, dia dapat mengolaborasikan tiap-tiap aspek pada keberlanjutan akan mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tadi kita sudah mengetahui aspek-aspek yang dapat kita lihat ketika seseorang memiliki mental yang sehat. Bagaimana sih kita mengatasi bila seseorang sedang tidak sehat mentalnya? Pertama yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk terbuka dan komunikasi. Komunikasi di sini adalah kuncinya, karena jika ada masalah yang dirasa sulit untuk diatasi, tidak ada salahnya bagi kita untuk bisa meminta bantuan dari orang lain, ataupun sekedar cerita terhadap orang lain untuk meringankan apa yang kita rasakan dan beban pikiran yang telah kita rasakan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu cara-cara untuk mengatasi ketika ada tanda-tanda dalam terganggunya mental kita. Nah, ketika kita sudah melakukan hal tersebut tapi masih ada perasaan yang tidak enak, masih ada perasaan yang kurang nyaman, apa yang selanjutnya dapat kita lakukan? Ada salah satu kuncinya, teman-teman. Jawabannya adalah agama. Profesor Muhammad Surya mengatakan, diakui oleh klinis, psikiater, agamawan, dan konselor bahwa agama merupakan faktor yang penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental. Agama memberikan suasana tenang dan damai. Aktivitas ibadah yang dianjurkan dalam agama diantaranya membina hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia secara tidak langsung dan secara langsung dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik, bahkan kesehatan jiwa. Aktivitas ibadah ini seringkali memberikan efek tenang dan damai dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kesehatan mental ini menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat sudah banyak sekali dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik, banyak pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya yang rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Pada akhirnya, kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting bagi perkembangan seseorang, terutama kita sebagai mahasiswa, teman-teman. Jika nanti kesehatan mental terganggu dan tidak segera diatasi, maka kita akan terhambat dalam urusan eksplorasi potensi, bahkan bisa menjadi stres. Jadi, marilah sama-sama kita menjaga kesehatan mental, terutama diri sendiri dan lingkungan terdekat kita. Semoga kita semua dapat membentuk generasi muda dengan mental yang sehat, jujur, serta beriman. Suka atau tidak suka, mau atau tidak, kita sebagai generasi muda lah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia di masa mendatang. Semoga ada manfaat dan ilmu yang terselip dalam pidato singkat saya pada kesempatan ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, mengutip peribahasa dari sang proklamator Insinyur Soekarno yang berbunyi, menaklukkan ribuan manusia tidak disebut sebagai pemenang, tetapi dapat menaklukkan diri sendiri disebut sebagai penakluk yang brilian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.